Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 9 dan pada bab ini kita akan dibahas mengenai adab membaca Al-Quran dan membaca. Adapun di sini terdapat 4 sub atau 4 bagian yang akan kita bahas mengenai adab membaca Al-Quran dan membaca. Sebelum itu kita akan bahas mengenai pengertian adab membaca Al-Quran dan membaca. Adapun pengertian Al-Quran sendiri, secara bahasa Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Dan kemudian Al-Quran secara istilah itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, di dalam membaca Al-Quran ini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu tilawah lafzi, di mana tilawah lafzi ini adalah cara seseorang membaca Al-Quran dan ini dikhususkan untuk pemula, di mana pemula tersebut itu adalah memahami setiap makhraj huruf dari alif sampai ya, kemudian panjang, pendek dan tajwid, sehingga nanti ketika sudah lancar membacanya maka tilawahnya itu akan menjadi bagus. Kemudian untuk tilawah yang kedua itu adalah tilawah hukmi, di mana ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca, akan tetapi kita itu memahami kandungan-kandungannya, sehingga dengan begitu kita dapat mengetahui perintah atau larangan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kita sebagai umat Islam, apakah saja kewajiban-kewajibannya? Yang pertama itu adalah beriman terhadap Al-Quran, di mana kita meyakini setiap segala sesuatu yang dicantumkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu menjalankan perintah Al-Quran. Ada banyak sekali perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti perintah sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian adapun keutamaan membaca Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah termasuk insan yang baik. Insan di sini termasuk dalam golongan orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar, ketika manusia kepanasan dengan jarak matahari hanya 1 jengkal dari kepala, maka bagi mereka yang membaca Al-Quran akan mendapatkan naungan atau syafaatnya dari Al-Quran tersebut. Kemudian memperoleh derajat yang tinggi. Ini dapat diketahui sebagaimana para hafiz Al-Quran mereka menghafal Al-Quran dari juz 1 hingga juz 30, maka kelak di akhir kiamat mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian melembutkan hati. Ketika hati seseorang keras, ketika dia membaca 1 ayat Al-Quran dan dia mendalami maknanya, maka hatinya akan menjadi lembut. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun adab ketika membaca Al-Quran itu yang pertama yaitu adalah niat yang ikhlas untuk meraih ridha Allah, sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niat. Ketika kita sudah berniat baik, maka ketika niat saja Allah tidak mencatatkan pahalanya. Lantas bagaimana ketika kita sudah berniat lalu kita melakukannya juga? Kemudian khusyuk, tenang dan sopan di tempat yang suci. Kita dilarang untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, seperti di kamar mandi, di ruangan-ruangan yang tidak seharusnya kita begitu. Kemudian membaca doa untuk berlindung kepada syaitan, yaitu doanya ta'awudz. Maka dari itu sebelum kita membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk membaca ta'awudz. Ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di mana artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Kemudian membaguskan suara. Bagi mereka yang belum paham, suaranya tidak bagus, maka tetap saja dia akan mendapatkan 1 pahala di setiap 1 hurufnya. Kemudian membaca dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, supaya panjang pendek di dalam ayat Al-Quran tersebut tidak berantakan. Kemudian membaca dengan tartil. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian berdoa. Apa sih berdoa? Berdoa dalam bahasa itu artinya adalah memohon, meminta sesuatu. Kemudian di dalam syariat Islam, berdoa itu adalah memohon sesuatu atau perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat berdoa. Manfaat berdoa itu adalah terhindar dari keputusasaan, terhindar
menjadikan sombong dan takabur, menjadikan hati menjadi tenang dan tentram. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita sedih, ketika kita galau, maka satu-satunya tempat kita mengatur yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita menjadikan Allah sebagai tempat kembali, sebagai tempat bernaung, sebagai tempat bersandar selain kepada manusia. Kemudian lafal berdoa. Di sini ada dua lafal yang akan kita bahas, yaitu dua lafal berdoa kepada orang tua. Ada yang hafal, yaitu doa kepada orang tua adalah Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua itu adalah doa satu jagat atau doa keselamatan dunia dan akhirat. Ini umumnya doa-doa ini sering dibaca ketika sudah sholat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada tata cara atau praktikan dalam berdoa. Apa saja sih? Yaitu yang pertama yaitu diawali dengan memuliakan atau pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kemudian serius dengan mengangkat kedua tangan, khusyuk dan mengulang-ulang doa tersebut dengan tidak merasa putus asa, karena pada dasarnya doa yang kita minta kepada Allah dan Allah memberikan kita itu atas apa yang kita butuhkan, bukan atas apa yang kita inginkan. Kemudian dilakukan dalam tempat suci seperti masjid, mushola, atau rumah. Kemudian memahami makna dari doa tersebut. Meskipun kita tidak memahami keseluruhan doanya, setidaknya kita tahu doa itu doa apa dan ditujukan kepada siapa. Nah, mungkin Ibu harap sudah jelas dengan materi pada pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.